Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Sudah ditegaskan lagi oleh Kepala Negara Presiden Prabowo untuk kemudian ini pernyataan yang atau peringatan keras yang kemudian ditujukan kepada para menterinya untuk bekerja sesuai dengan garis perjuangan demi bangsa dan juga negara begitu. Itu yang kemudian dilontarkan beberapa waktu lalu dalam Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-102 begitu. Kemudian kemana arah angin terkait dengan kode-kode atau kode keras dari reshuffle ini kita masih bahas, masih bersama dengan Bang Dev, Bang Andreas dan juga Mas Saleh. Saya langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau tadi berbicara terkait dengan hasil survei di beberapa lembaga survei begitu, kepuasan publiknya cukup tinggi untuk pemerintahan atau kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi yang menariknya adalah pertanyaannya adalah apa yang kemudian bisa mendorong Presiden Prabowo yang kemudian juga membuat pernyataan atau peringatan keras. Ini sudah berkali-kali diingatkan begitu. Apa yang kemudian Anda baca dari pernyataan ini? Ya, saya kira ya Presiden tentu mempunyai indikator untuk melihat dan menilai gitu. Dalam arti bahwa ya sebagai seorang presiden, apalagi seorang jenderal yang biasa memimpin dengan anak buahnya, dengan pasukannya, ya tentu dia tahu yang mana yang bekerja benar dan mana yang kurang benar gitu. Tapi ya masalahnya kan seperti yang saya bilang tadi gitu kan. Ya kalau di lingkungan militer ya langsung bisa dipecat, tapi kan ini kan lingkungan politik ini. Lingkungan politik. Ya. Makanya pertimbangan-pertimbangan politik pasti masuk di dalam bagaimana kemudian untuk mengambil keputusan. Cuma menurut saya sih artinya ya menurut saya jangan terlalu lama kalau berwacana, kalau memang ada penilaian seperti itu jangan terlalu lama gitu. Kalau memang harus diputuskan sehingga orang tuh di dalam situasi pasti bahwa kerja ke depan ini dalam 100 hari, setelah 100 hari ini mereka punya perencanaan. Apalagi sekarang kita baru selesai atau sedang ya bicara soal efisiensi dan rekonstruksi anggaran yang harus mulai lagi gitu, artinya karena masuk tahun 2025 ini ya kita start dengan ya anggaran pemerintahan, artinya the real government of Prabowo itu mulai dari tahun 2025 ya. Sehingga ini betul-betul ya dibutuhkan orang-orang yang benar-benar ada di dalam garis apa yang beliau pikirkan gitu, apa yang beliau rencanakan, apa yang beliau pidatokan gitu. Nah itu yang penting gitu menurut saya. Kalau itu dia bisa ada dalam direction itu, saya kira akan berjalan lebih baik. Gitu. Oke, termasuk juga PDI memutuskan juga ya untuk ya, saya kira tidak usah di luar pemerintahan atau bergabung. Perlu ada yang di luar pemerintahan. Karena dengan demikian kita bisa bicara menyampaikan ini gitu, secara lebih ya dengan penilaian untuk kepentingan kita semua gitu kan. Kalau semua ya aja ya masuk aja tentara. Kalau ada tawaran menteri kira-kira? Ya itu urusan lain, bahwa kemudian ya iming-iming bahwa semua harus ada di dalam kabinet itu. Saya kira justru merendahkan marwah demokrasi kita gitu. Kalau semua mau masuk di dalam kabinet terus lantas siapa yang harus bicara dari luar untuk mengingatkan? Makanya saya bilang tadi PDI Perjuangan menjadi mitra strategis. Kita berada di luar tidak apa-apa gitu, tapi kita menyampaikan apa-apa yang memang seharusnya disampaikan dan benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya kira Pak Prabowo pun bangga dengan itu, senang dengan itu gitu. Karena kalau semuanya ada di dalam satu garis komando ya ini jadi negara tentara aja semua nanti. Oke, jadi dari Golkar gimana nih? Senang untuk PDI berada di luar pemerintahan atau gimana Bang Dev? Loh, enggak. Kalau kita kan adalah merangkul semua atau gimana? Kita ingin guyup lah pastinya. Ingin guyup, oke. Berarti jadi, merangkul semuanya, termasuk PDI? Ya gini, masuk apa tidak itu kan bukan hak kita juga. Kita kan ya bagian dari pemerintahan. Ya. Makin banyak tentu makin baik. Nah, mau masuk syukur, nggak masuk itu adalah pilihan dari PDI. Jadi ya
ya apapun itu yang diputuskan oleh Ibu Mega dan Pak Prabowo itu ya kita harus bisa menyokong dan mendukung. Oke. Nah, saya bertanyakan terkait pertanyaan yang sama tadi terkait dengan survei kepuasan dari kinerja yang tinggi, tapi ternyata Pak Prabowo memperingatkan kembali dengan tegas, peringatan keras terhadap para menteri-menterinya. Kalau Golkar membacanya? Ya itu sudah wajib lah seorang presiden mengatakan hal-hal tersebut. Ya dia kan ingin memastikan bahwa semua menterinya itu bekerja secara optimal, secara maksimal, memberikan hasil yang terbaik, gitu ya. Dengan apapun keterbatasan, baik efisiensi anggaran, keterbatasan otoritas ataupun juga jurisdiksinya dari masing-masing kementerian, akan tapi selalu berpikir bagaimana berinovasi, hilirisasi lah, katanya, kata tepatnya nih, untuk akan apa yang mereka miliki untuk bisa menciptakan atau menyelesaikan target-target yang telah diberikan ke masing-masing kementerian. Tidak takut disingkirkan begitu kata Pak Prabowo tadi kan mengultimatum pokoknya akan saya singkirkan ketika nanti selama selama sesuai dengan arah pemerintahan ya kenapa harus takut disingkirkan. Kalau misalnya udah malas kerjanya, misalnya itu sudah bertentangan dengan kebijakan presiden, nah ya pasti akan disingkirkan. Nah, karena sejauh ini menteri-menteri Golkar bukan hanya selaras lagi, akan tapi terus berinovasi untuk menciptakan program-program demi menyokong kebijakan presiden. Kalau kepuasan tinggi kan harusnya korelasinya presiden happy harusnya begitu ya, Bang Dev ya. Tentunya. Dan sejauh ini presiden tidak pernah tidak happy, selalu happy dengan performa seluruh anggota kabinet yang dari Golkar. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Soleh. Apakah ini ada kaitannya begitu dengan kebijakan-kebijakan kementerian atau para menteri-menteri yang tidak populer di mata masyarakat? Saya kira iya ya. Presiden kan tanpa harus menyampaikan ke publik, reaksi beliau kan sebenarnya memperlihatkan ada gejolak dan publik juga bisa merasakan gejolak-gejolak itu. Mulai dari beberapa program, misalkan di akhir tahun itu pembatalan PPN, kemudian pagar laut, kemudian LPG, itu kan sebenarnya memperlihatkan memang ada kendala dari sisi pelaksanaan program pemerintah dan saya kira publik juga bisa melihat hal itu dan Prabowo tentu firm melihat hal itu. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita juga kan jauh dari yang ditargetkan. Di tahun 2024 targetnya kan 5,2, tapi capaiannya kan 5,03. Itu juga memperlihatkan kinerja yang tidak begitu baik. Kemudian ada banyak sekali kementerian dan lembaga yang hari ini protes terhadap pemangkasan anggaran kementerian karena pemerintah terlalu mengarus utamakan program MBG yang cukup memperoleh perhatian yang tinggi dari publik. Dan ini bagi beberapa teman-teman masyarakat sipil menilai hal itu tidak layak untuk diprioritaskan. Padahal ada banyak program-program lain yang sebenarnya bisa diakselerasi, tidak hanya satu program misalkan. Jadi artinya tanpa Pak Prabowo menyampaikan happy atau tidak happy, reaksi publik juga kan bisa melihat ada gejolak sebenarnya di dalam. Oke, baik. Yang menarik adalah terkait dengan indikator dari penilaian rapor tadi, begitu salah satunya adalah koordinasi. Bentuk koordinasi kepada pimpinan, dalam hal ini adalah presiden, menjadi hal yang penting begitu. Nah, bagaimana kemudian Selyos melihat ada beberapa menteri yang kemudian mengambil kebijakan tapi ternyata tidak berkoordinasi, tidak izin secara langsung dengan presiden? Ya, hari ini postur kabinet kan harus kita akui sangat gemuk ya. Ada menteri cukup banyak, kementerian yang baru, kemudian wakil menteri rata-rata 2 di setiap kementerian, dan beban anggaran cukup tinggi. Di saat yang sama juga di sana ada banyak kebijakan yang tentu harus dikomunikasikan. Dan banyak pelaku usaha menilai ketika jumlah kementerian ini ditambah, menambah rantai panjang proses perizinan dan koordinasi. Nah, ini memperlihatkan memang spirit awal pemerintahan Prabowo yang katanya ingin melakukan akselerasi terhadap program-program dan kecenderungan ingin melanjutkan apa yang menjadi hasil pemerintahan Jokowi, nampaknya juga belum terlihat optimal di 100 hari ini. Dan itu tercermin dari survei kami, 72% responden menilai bahwa program yang dijalankan dalam 100 hari belum optimal. Dan survei kami juga memperlihatkan sektor ekonomi dianggap sektor yang paling banyak tidak memperoleh intervensi dari pemerintah. Sektor ekonomi? Sektor ekonomi. Ya? Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Bang Andreas, apa yang tadi sudah dilakukan oleh Selyos, survei-surveinya? Ya, saya kira ya survei itu kan potret terhadap situasi yang ada gitu. Ya dalam posisi, kalau saya sebagai pengambil kebijakan,
saya akan menerima masukan-masukan itu gitu. Dalam arti bahwa ini baik untuk kepentingan memperbaiki gitu. Nanti kita pelajari hasil survei ini gitu. Saya lihat dari saya ikuti juga dialog dari Selyos dan menurut saya banyak hal yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan gitu. Perlu menjadi pertimbangan dalam arti objektivitas masukan. Ini soal nama-nama sih ya buat saya itu urusan presiden gitu. Tapi apa yang disampaikan itu penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena mereka bicara tanpa ya menurut saya tidak punya kepentingan dan objektivitasnya ada. Oke, Bang, kalau berbicara terkait dengan survei, ini tadi Selyos mengatakan begitu ada surveinya juga. Nah ini survei indikator politik menyatakan 75,1% konstituen dari PDIP puas terhadap kinerja dari pemerintah. Nah, merespon hal ini? Ya, ini survei dari mana nih? Dari indikator politik. Ya nggak apa-apa. 75,1%. Apa artinya mungkin seperti itu karena bansos kemarin ada bantuan sosial dan itu bantuan sosial itu kan masuk kemana-mana gitu kan dan itu membuat masyarakat puas gitu bahwa apakah dia kemarin benar pilih PDI Perjuangan ya nggak tahu juga gitu kan kita nggak tahu persis juga gitu tapi ya kita terima itu sebagai sesuatu yang ini kan toh pemilu nanti masih jauh masih 5 tahun lagi gitu. Oke, baik. Ada pernyataan yang menarik begitu dari Bang Said Abdullah begitu di tengah tingkat kepuasan pemerintah yang tinggi begitu disinyalir ada menteri-menteri yang membebani dari Pak Prabowo. Bisa dijelaskan terkait hal ini, Bang Andreas? Ini kan dalam arti bahwa apa yang disampaikan oleh Buya Said Abdullah ini kan memberikan ya trigger bahwa memang karena beliau di anggaran kan sebagai ketua Banggar tentu beliau tahu bahwa ya dari proses perjalanan pemerintahan ini terutama hari-hari ini ketika kita bicara soal efisiensi anggaran itu gitu dan menurut saya apa yang beliau katakan itu adalah penilaian gitu ya bahwa apakah kemudian itu menjadi masukan dan mau diterima oleh pemerintah atau tidak ya saya kira itu terbuka aja. Gitu. Sempat disentil juga raja-raja kecil oleh Pak Prabowo begitu yang menghalang-halangi. Saya nggak tahu kalau itu raja-raja kecil di dalam birokrasi atau saya kira ya mungkin maksud dari beliau bahwa ya janganlah mengganggu artinya proses yang yang sudah direncanakan. Tapi persisnya saya nggak tahu. Pak SBY juga mengatakan jangan ada 2 matahari itu begitu. Pesan ke Pak Prabowo. Ya matahari yang lain yang mana gitu. Nah itu. Kalau PDI mengartikan kira-kira ada matahari yang lain. Saya nggak punya kepentingan untuk menilai dan kemudian. Bang Dev, responnya terkait hal ini. Apa yang tadi sudah saya tanyakan ke Bang Andreas. Yang mana? Soal matahari? Soal matahari, soal raja-raja kecil yang dianggap menghalangi begitu. Ya gini, kalau soal raja-raja kecil ini kan dari dulu kita selalu dengar. Bilang kalau anti ada raja kecil kan misalnya kayak kepala daerah atau ada penguasa di sana sini gitu ya. Tapi sekarang kita adalah negara hukum. Kita memiliki panglima tertinggi, Presiden Republik Indonesia, dan kita semuanya ini diatur di dalam undang-undang. Undang-undang dasar, lalu juga undang-undang, dan juga ada produk hukum urunannya. Ya, mau posisi apapun, mau seberapa banyak uang yang orang itu miliki, kita semua sama di atas, di mata hukum. Ya. Dan itu yang harus menjadi pedoman kita, pijakan kita. Dan sekarang secara hukum resmi presiden kita adalah Pak Prabowo. Jadi maka itu semuanya harus patuh secara komando kepada presiden, mengikuti arahannya yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang kita miliki. Ya, presiden juga tidak mungkin memerintah hanya berdasarkan keinginan beliau. Ya, keinginan beliau itu adalah keinginan besar, tapi pelaksanaannya harus sesuai dengan undang-undang. Dan begitu juga kalau seluruh masyarakat Indonesia, semuanya harus patuh di dalam pada undang-undang. Oke, baik. Menurut saya, ya idiom-idiom yang digunakan seperti itu seharusnya dikurangi dalam arti Pak? Dalam arti bahwa yang kemudian menimbulkan multi interpretasi gitu. Raja-raja kecil ini siapa misalnya? Seharusnya jelas disebut begitu. Artinya kalau memang ini dan putuskan gitu. Karena itu yang dibutuhkan oleh rakyat gitu. Nah, itu yang dibutuhkan oleh rakyat dan itu tadi yang saya katakan jangan terlalu lama lah berwacana gitu.
ya katakanlah pemimpin tertinggi juga berwacana kan repot kita. Tapi kan berpolitik juga ada seni komunikasinya juga gitu, ya, Bang Andreas. pada posisi pengambil keputusan kita tidak ini, kalau kita ini berwacana gitu kan. Tapi setelah selesai berwacana ya pengambil keputusan itu mengambil saya ambil keputusan. Idealnya berarti seharusnya kapan reshuffle dilakukan kalau menurut PDI sendiri? Ya waktu yang tepat? Setelah bicara-bicara ini ya putuskan gitu. Jadi kita jangan juga omon-omon juga gitu. Jangan omon-omon, jangan hanya memberikan peringatan keras begitu ya. Dan selama ini kan ya kita mengkritik orang yang omon-omon, tapi kalau kita juga omon-omon gimana? Oke. Saya menilai apa yang tadi sudah saya tanyakan ke Bang Andreas dan juga Bang Dev untuk pernyataan-pernyataan dari kepala negara terkait dengan raja-raja kecil yang menghalangi ini. Pertama kita ingin masuk ke dalam perdebatan yang substantif ya. Pada dasarnya kan publik sebenarnya memiliki harapan yang cukup besar kepada Presiden Prabowo. Nah, jangan sampai harapan publik yang begitu besar ini tidak bisa diakselerasi oleh para menteri dan pembantunya. Nah, itu yang ingin kita bawa diskusinya. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melakukan pemantauan secara terbuka terhadap kinerja kementerian. Sampai hari ini tidak ada regulasi yang memberi jaminan bagi publik untuk bisa menilai atau melihat kinerja dari kementerian. Padahal sangat penting KPI kementerian itu dibuka ke publik. Meskipun otoritas pengangkatan menteri itu berada di presiden, tetapi publik bisa memberi penilaian dan bahkan melihat setiap capaian-capaian yang diperoleh oleh masing-masing kementerian. Tidak itu cukup dari DPR sendiri yang kemudian mengontrol kinerja dari para menteri-menteri tidak cukup begitu? Di sana ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang menjamin bahwa setiap kebijakan dan langkah-langkah pemerintah mestinya bisa juga diperoleh oleh publik. Dan Pak Prabowo kan butuh dukungan. Nah, melalui survei dan studi alternatif yang diperlihatkan oleh publik kan itu bisa menjadi basis mengenai siapa-siapa saja menteri yang layak untuk di reshuffle. Dan kami menilai bahwa ada banyak kebijakan yang belum cukup optimal, misalkan dari sisi penegakan hukum, performa hak asasi manusia juga itu absen ya. Padahal saat ini kementeriannya sudah dibuat sendiri yang awalnya dianggap bisa mengakselerasi berbagai masalah-masalah hak asasi manusia. Tapi faktanya tidak demikian. Bahkan DPR sendiri meragukan kinerja dari Menteri HAM yang beberapa waktu lalu dipertanyakan berbagai kinerjanya. Kemudian, kemudian yang kedua dari sisi ekonomi hari ini jumlah pengangguran juga cukup banyak. Kemudian angka pekerja informal juga cukup tinggi. Ketidakpastian itu dirasakan oleh berbagai pihak. Bahkan ketidakpastian hari ini dirasakan oleh teman-teman di ASN, dosen yang hari ini tidak dibayar tukinnya. Kemudian pekerja informal cukup banyak. Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya ada performa yang tidak optimal yang dijalankan oleh beberapa menteri yang membantu presiden. Dan saya kira tidak perlu cukup menunggu waktu lama. Kalau presiden merasa ada kendala, langsung saja ada tindakan. Poin kami yang ingin kami sampaikan bahwa ini bukan orang, tapi ini soal kelembagaan. Artinya soal kelembagaan. Artinya reshuffle itu bukan menyasar orang tapi soal perbaikan tata kelola. Hari ini kita melihat ada catatan ekonomi, ada catatan hukum, ada catatan lingkungan hidup, ya, yang itu mestinya bisa diambil alih oleh pemerintah. Bukan soal orang tapi soal lembaganya, tata kelolanya begitu Bang Dev. Sebelum nanti saya ke Bang Andreas. Kenapa? Tanggapannya terkait hal ini? Ya bukan mengenai orangnya. Gini, kalau saya hanya bisa mengatakan bahwa kalau menteri yang dari Golkar kita sudah walaupun ada pandangan dari Selius yang berbeda, tapi dari penilaian kita, penilaian pribadi dan juga masukan banyak orang bahwa sudah bekerja secara optimal, secara maksimal, baik di kementeriannya ataupun juga di kebijakannya. Nah, kalau dan pandangan dari orang lain, ya itu adalah bagian dari kritisi. Inilah adalah keindahan dari demokrasi, semua itu bisa mengkritisi. Dan itu juga menjadi pacuan atau pecutan juga buat masing-masing untuk melihat permasalahan di mana. Ya kadang-kadang kan orang kan melihat itu dari sisi luar, tanpa mengetahui struktural dalamnya bagaimana, permasalahannya seperti apa, apakah itu ada hambatan-hambatan di lapangan, hambatan hukumnya kah, aturannya. Nah itulah yang orang tidak melihat, jadi menganggap bahwa tidak perform, lamban, tidak bekerja dengan baik, padahal sedang memperbaiki
di dalamnya itu, sedang merapikan aturan-aturannya itu, sedang menyiapkan program-programnya, sedang menyiapkan orang-orangnya itu untuk terjun ke bawah, dan memang itu membutuhkan waktu dan membutuhkan proses. Nah, ya ini kalau memang disampaikan bahwa kurang keterbukaan, kurang disampaikan secara publik, ya ini juga menjadi koreksi buat para menteri-menteri yang diberikan rapot merah oleh Celios untuk segera melakukan revisi ataupun rekonstruksi cara melaksanakan tugasnya itu agar termasuk berkoordinasi dengan presiden ya ketika membuat kebijakan itu kan juga kritikan dari itu pasti itu semua adalah kebijakan kritikan dan itu harus kita terima. Ya kita sebagai manusia itu tidak luput dari ketidaksempurnaan. Nah, inilah yang terus kita harus perbaiki untuk kita bisa terus memberikan yang terbaik kepada bangsa. Bang Andreas, tanggapannya? Yang mana nih? Termasuk apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Saleh? Ya, politik itu seni gitu. Jadi betul disampaikan sebagai bahwa ini untuk kepentingan kelembagaannya gitu. Tapi tidak bisa kita lepas dari subjektivitas personnya gitu. Sehingga memang di sinilah misalnya ya katakanlah ya ada menteri ini seharusnya diganti gitu. Kenapa? Karena tidak di kelembagaan yang dipimpinnya mungkin tidak perform gitu. Tidak perform? Ya, tapi tadi misalnya aspek backing up politik, ada aspek-aspek yang lain, ya mungkin tidak langsung diganti, tapi dipindahkan atau di change dengan di bidang yang lain, mungkin itu. Dalam arti, disinilah saya lihat bahwa pengalaman selama ini memang terjadi seperti itu gitu. Dalam arti, betul apa yang dikatakan bahwa untuk kepentingan kelembagaan. Tapi aspek subjektivitas dari antar person para menteri tersebut akan menjadi hal yang dihitung oleh pembuat pengambil keputusan dalam hal ini tentu presiden. Termasuk menteri yang menjadi mitra Anda ya? Menteri kamu? Ya yang kemarin juga ramai Bang. Ya secara pribadi ya kita baik berkawan gitu. Tapi ya ketika saya pimpin rapat dan kemudian teman-teman saya yang lain memberikan kritikan, saya kira ya, tapi beliau kan aktivis dan sudah biasa berhadapan dengan situasi seperti itu. Dan baik, nanti kita masih akan seru membahas, masih ada satu segmen lagi, usai jeda kita masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Arah Angin.